wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada kelas 1 di SDN Negeri Tanah Merah ini yang kita cintai, guna untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak pada SD kita yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hibahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga kita bisa berpikir lebih positif dan menuju hal-hal yang lebih positif itu mencapai kebahagiaan kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SPF SD Negeri Tanah Merah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang berhadir, yang sangat saya banggakan dan sangat saya hargai. Baiklah Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada hari yang lalu kita sudah mengikuti diseminasi untuk rekan kita, yaitu Ibu Dinawati. Nah, dan sekarang kita lanjutkan di sesi kedua. Sebagai perkenalan, ini perkenalan di aktivitas kami pada daring, yaitu ada Pak Ping Sapurwana Gusmara sebagai fasilitator yang berada di Banda Aceh. Kemudian saya Hini Susanti, calon guru penggerak pada SD kita ini. Rinawati Borusolin, calon guru penggerak pada SD kita yang kita cintai ini. Dan Pak Ijamudin, pengajar praktik sebagai pemandu CGP yang ada di sekolah kita ini. Pada pertemuan kemarin, ya Bapak Ibu, kita sudah membahas materi, ada 7 sebenarnya materi kita, jadi kita sudah membahas 3 pada pertemuan kemarin, dan sekarang kita akan membahas yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, ini kita lanjutkan terus, kita membahas yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Setiap manusia menginginkan kesenangan, baik itu orang dewasa, anak-anak, itu pasti. Kemudian cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan. Maka kita ini berusaha, kita ini bekerja untuk mendapatkan tentunya cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang kita inginkan. Kemudian kebebasan. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Semua pasti ingin bebas, bebas berpendapat, bebas berbuat hal positif, tidak terjajah, tidak terintimidasi. Benar sekali Ibu Dinawati. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dinawati. Betul sekali. Ya, kebebasan, tidak terintimidasi. Kemudian penguasa. Penguasaan ini maksudnya kita ini kan punya potensi masing-masing. Jadi kita ingin yang mendengarkan kita atau rekan-rekan kita atau lingkungan kita itu mengakui keberadaan kita, mengakui potensi kita dan mendengarkan kita berbicara. Untuk itu semua orang menginginkan hal itu. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup ada kebutuhan fisiologi dan psikologi. Fisiologi ya seperti kita butuh makan, bernapas, itu contohnya. Kemudian kalau bertahan psikologi yaitu kita butuh rasa aman,
kita butuh rasa percaya diri. Dan percaya diri bisa kita dapatkan dari penguasaan dan kebebasan. Hiburan, iya, itu termasuk hiburan, kesenangan, masuk pada kesenangan. Ya, yang pertama. Kemudian senang itu juga rasa psikologi. Iya, betul. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ini pembahasan kita yang kelima. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi guru. Ya, yang kita sebagai guru, ini posisi kita. Terkadang ya, saya sendiri tidak menafikan ini. Mungkin semua pernah saya lakukan. Kita sebagai penghukum, pernahkah kita itu kita refleksi? Maka tugas guru adalah selalu merefleksi diri. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada kita sebagai teman terhadap anak didik kita, kemudian pemantau dan manajer. Nah, ini keterangan dari posisi kita. Kalau penghukum, contohnya guru berbuat menunjuk, menyakiti, kamu udah ibu bilang kemana, gitu kan? Jadi itu anak-anak pada kegiatan yang kita lakukan tersebut adalah mengalami identitas ganda. Dan penghukum pada akhirnya anak mengulangi kesalahan. Bebal kalau istilah kita ya, bebal ya. Karena sering kita repetisi, kita hukum dia bebal. Kemudian membuat rasa bersalah. Seharusnya kamu tidak begini. Ibu kecewa. Jadi kita mengatakan kepada anak kita bahwa kita itu membuat dia merasa bersalah. Jadi pada akhirnya yang akan terjadi pada anak adalah anak merasa rendah diri. Anak merasa rendah diri itu posisi sebagai seorang rasa bersalah. Ini sebagai teman. Kalau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya, dia memahami, ibaratnya memanjakan begitu ya, sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu, kata-katanya. Nah, jadi anak akan ketergantungan dan hasilnya tidak mandiri, ketergantungan. Anak itu tidak akan mandiri kalau tidak ada bujukan dari gurunya, maka dia tidak akan mau berbuat menggali potensinya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu bilang kita posisi selalu sebagai teman. Kemudian ada posisi kita sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau, guru akan membuat menghitung atau mengukur apa peraturan itu selalu dikumandangkan oleh seorang guru. Dan pada akhir atau pada hasilnya, pada posisi kita sebagai pemantau adalah menitik beratkan pada saksi dan hadiah. Jadi anak kalau tidak ada saksi tidak bergerak, kalau tidak ada hadiah tidak bergerak. Itu kalau kita berposisi sebagai pemantau. Nah, ini sudah termasuk identitas sukses. Anak bisa sudah kita gerakkan si anak, tapi dengan ekstrinsik kemarin ya, dia sudah bergerak, sudah tahu bergerak, tapi dengan adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya kita sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini, bila anak kita melakukan kesalahan, kita perlu mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi kita kembalikan anak kita, bila dia melakukan kesalahan, kita kembalikan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kita kuatkan pribadinya. Dan pada hasilnya
anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini yang seharusnya kita terapkan, kita sebagai manajer. Guru yang ideal adalah guru yang sebagai manajer. Jadi di sini anak akan mendapatkan identitas yang sukses. Sampai di sini ada kekeliruan atau masih bingung, bisa kita diskusikan bersama. Ibu Elvida, baik. Jadi itu tugas kita, ada 5 posisi kita. Jadi seperti yang saya katakan, saya tidak menafikan hal itu, semua saya lakukan, semua. Jadi idealnya yang terakhir ini kita lakukan. Ini yang harus kita tanamkan, kita harus bisa menjadi seorang manajer untuk anak diri kita. Keenam, pembahasan kita keenam adalah keyakinan kelas. Untuk kita bisa mengingatkan anak kita tentang keyakinan kelas, ini cara-cara kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu perkataan yang universal, yang peraturan yang luas, yang artinya dimaklumi dan dikerjakan seluruh yang berbeda-beda pun itu menerima peraturan tersebut. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan. Kita harus berdiskusi dengan anak didik kita untuk membuat keyakinan kelas. Kalau hasil yang kesepakatan bersama maka akan sama-sama menaati. Tapi kalau hasil atau keputusannya oleh kita sendiri, itu bisa jadi anak tidak menerima penuh, sehingga anak berbuat sendiri. Kalau peraturan itu kita yang buat sendiri, kalau kita yang bikin sendiri, kita walaupun dia anak kelas 1, anak kelas 2 yang belum bisa berbicara jelas, tidak apa-apa. Dengan kata-kata sederhana kita berdiskusi dengan mereka. Apa keyakinan kelas kita? Apa saja peraturan kelas kita? Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menyaringkan peraturan menjadi nilai kebajikan, diskusi mengenai gambaran, dan berdiskusi apa peran seluruh warga kelas atau peran seluruh warga sekolah, dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah tidak relevan keyakinan kelas itu, boleh kita rubah dan harus kita rubah, karena keyakinan kelas harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh peraturan dan keyakinan dari sini. Peraturan ini kita buat bersama-sama. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, Jadi kalau selalu mengembalikan buku pada tempatnya, mengembalikan itu artinya apa? Bagaimana anak kita? Ya, Bu Yanti, kalau kira-kira anak kita itu kan selalu, berarti dia itu mengaplikasikan sikap apa? Iya, apa? Tanggung jawab. Benar sekali, tanggung jawab. Berarti tanggung jawab, kalimat tanggung jawab itulah sebagai keyakinan. Ya, kita simpulkan dari peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinannya menghormati orang lain. Jadi keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan lebih luas, ya kan? Menghormati orang lain itu kan banyak poin-poin yang bisa menyatakan menghormati orang lain. Tidak mengganggu. Kemudian budaya antri juga termasuk menghormati orang lain. Kemudian tepat waktu, disiplin, pakai baju yang sesuai, termasuk disiplin. Jadi keyakinan itu adalah kata-kata yang universal, yang agak luas. Kita fokuskan atau kita rangkumkan dia dari peraturan kelas. Ini perlu kita buat peraturan kelas dan kita buat juga keyakinan kelas. Karena kalau di keyakinan kelas luas kegiatannya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita perlu menerapkan pengalaman. Artinya kita perlu memperhatikan apa yang sudah tercapai. Tampak seperti, bila bersikap positif, tampak seperti saling tolong menolong antar teman. Sudahkah siswa kita saling tolong menolong antar teman?
Jadi anak kita itu harus tampak seperti itu. Kemudian tak tampak seperti, tidak tampak. Jangan sampai anak kita acuh tak acuh, itu jangan. Memaksakan kehendaknya sendiri, itu jangan. Jadi kita lakukan untuk pendalaman keyakinan. Boleh kita buat di kelas atau secara agenda kita. Perlu juga kita buat supaya kita memfokuskan ya, memfokuskan karakter siswa kita. Kemudian ini tabel Y ya. Tabel Y. Dari keyakinan kelas, sudahkah anak kita terdengar, terlihat, dan berperilaku? Misalnya keyakinannya menghormati. Kalau dengan terdengar, itu kira-kira apa? Terdengar, menghormati. Yang bisa kita dengar hal positif dari anak kita tentang menghormati. Ya apa? Benar, mengajak dengan lemah lembut dia ya. Mengajak sopan dengan berbicara pada teman-temannya. Berarti itu aplikasi dari keyakinan kelas yang menghormati. Kita bisa mendengar anak berbicara sopan. Kemudian kita bisa melihat anak kita menolong. Dan kita bisa melihat apa? Berperilaku, kita langsung berperilaku sopan santun. Itu tabel Y-nya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini poin yang ketujuh. Di sini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini sangat berkaitan dengan manajer tadi. Ya, posisi guru pada restitusi ini aplikasinya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ciri-cirinya. Pada prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita selalu belajar dari kesalahan, itu pasti ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari gagal ke sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Siswa kita baru saja gagal, artinya dia baru berpikir, kita langsung kritik dia. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal, karena bisa berakibat tidak sinkron dengan gurunya. Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk anak yang di fase ini. Membuat kesalahan itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti bisa berbagi ini. Saya tidak bertanya siapa yang salah, tapi kita fokus mencari solusi. Kemudian, apa saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik bagi dirimu? Jadi walaupun dia pada posisi yang masih pada posisi identitas gagal, kamu dengan mengajukan pertanyaan dari yang atas, kita bisa merujuk kepada yang lebih positifnya. Kalau sudah agak senang, kita tanya, apakah kamu sudah sesuai dengan prinsipmu sendiri? Benar? Ya, benar sekali. Nah, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kita, anak-anak, melakukan sesuatu pasti ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Kemarin ada apa? Kebutuhan dasar ya, ada yang sudah kita bahas. Kemudian guru akan bergeser dari stimulus respon ke proaktif. Jadi dari stimulus respon kita harus ke proaktif yang seperti yang diharapkan paradigma baru. Selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, untuk pertanyaannya kita bisa ajukan ini. Nah, kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif dari
pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dari kesalahannya kita arahkan dia merefleksi diri. Sampai di sini masih ada yang miskonsepsi. Baik, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nih, keyakinan ini yang ketiga. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya kita sudah termotivasi secara intrinsik. Maksudnya, seorang diri kita ini, diri kita, sebelum terkontaminasi dengan hal-hal di luar dari diri kita, kita pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik. Tapi karena adanya dorongan dari luar seperti adanya hadiah, adanya hukuman, akhirnya kita bergeser ke motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, saat perilaku telah stabil, maka murid telah siap menggantikan keyakinannya dengan tindakan yang positif. Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat menanyakan keyakinan. Sebagai warga kelas, apa yang kita yakini? Nah, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas tadi ya. Ingat ibu-ibu, kita harus membuat keyakinan kelas itu secara demokrasi. Baik keyakinan di kelas maupun keyakinan di sekolah, atau juga keyakinan di keluarga. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pada dasarnya kita semua individu pasti ingin memiliki diri yang positif, itu pasti, ya kan? Karena memang kita begitu lahir tentu kita diarahkan pada yang positif. Jadi hal positif itu sudah tertanam pada diri kita. Kenapa terjadi hal negatif? Karena sikon dan ingin memiliki sesuatu. Nah, ya, baik. Dari sini ada yang perlu kita bahas lebih lanjut. Bagaimana cara-cara kita, ya. Jadi ini adalah, nah, ini semua kita terapkan, kita lakukan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Yaitu tujuan pendidikan agar anak didik yang kita lahirkan, mereka nantinya akan mendapatkan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan yang dapat menjadikan diri mereka bahagia setinggi-tingginya. Itu sebenarnya tujuan dari yang kita lakukan. Baik, sampai di sini yang bisa saya paparkan. Bila ada yang perlu ditambahkan, boleh ditambahkan bagi audiens saya atau teman-teman semua. Pak Irna, sudah cukup atau masih ada yang tidak setuju mungkin, atau di mananya tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan keadaan kita sekarang? Jadi menurut Pak Irfan, kalau di kelas 1 tentang segitiga restitusi, bisakah kita terapkan? Tentang kita tanya, kalau dia ada konflik, bisakah kita tanyakan, kita fokuskan dulu dia, kita tenangkan dulu dia, perlukah itu? Karena mengingat mereka masih kecil ya, apakah itu perlu? Perlu ya, sangat bisa relevan pada anak kelas 1. Baik, jadi saya berpikir awalnya ini mungkin berlakunya yang lebih relevan bagi kelas tinggi dan kelas 7, kelas 10 gitu ya. Karena kalau anak kelas rendah itu awalnya menurut saya agak belibet mereka ya. Kalau kita kaitkan nggak nyambung. Tapi iya, benar kata Pak Irna. Coba tepuk tangan dulu untuk Pak Irna. Nah, kita bisa sesuaikan bahasa kita dengan usia anak-anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum anak-anak. Baik. Hari ini Ramadan. Hari ini kita akan membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik. Sekarang apa yang akan menjadi peraturan kelas kita? Oke. Apalagi
coret dinding, tidak mengantuk atau tidak tidur. Jangan. Apalagi Ramadan. Iya, bagus. Tidak sehat atau tidak mengganggu bagus. 9. Tidak mengganggu teman. Mantap. Oke. Ada lagi? Cara menyapu, iya benar. Mengerjakan piket atau mengerjakan tugas menyapu ya. Oke, menyapu kelas ya. Piket harus menyapu kelas. Itu ada piket kita. Anak, daftar piket kelas ada ya. Jadi 10 piket harus menyapu kelas. Oke. Ada lagi peraturannya? Jangan bagus. Ramadan 11. Jangan bertengkar. Oke. Nah, ya. Ada 11 peraturan kita. Nanti akan Ibu tuliskan pada seperti ini. Oh, itu kampanye sebelumnya. Ada nanti kalau akan tuliskan seperti ini, nanti kita buat tanda tangan semuanya ya. Setuju? Ya. Setuju? Bagus. Sekarang kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan. Tahan. Keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Oke. Baik. Berdoa sebelum belajar. Itu keyakinan kita apa? Berdoa. Berarti keyakinan kita apa? Percaya kepada berdoa itu kemana kita berdoa? Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti percaya kepada Allah atau percaya kepada Tuhan ya. Keyakinan kita adalah percaya kepada Tuhan. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Karena namanya kita orang apa? Orang baik, betul. Maka orang disiplin. Iya, ini keyakinan kita. Disiplin itu baik. Disiplin itu tidak buang sampah sembarangan, tidak terlambat. Siapa yang suka terlambat di sini? Enggak. Bagus, tepuk tangan dulu. Namanya tidak terlambat. Hah? Oh, sayang orang tua. Ya. Baik, ini tidak makan di kelas itu juga kita disiplin ya. Kemudian menggambar pakai cat warna. Tidak ribut saat belajar. Nah, kalau kita tidak ribut, bagaimana? Mengganggu orang kan? Nah, berarti kita tidak boleh ribut supaya kita menghargai atau teman ya. Teman. Kita tidak ribut saat belajar, berarti kita sudah menyayangi teman. Bagus. Apa tuh? Iya, orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua ya. Kita harus sayang, betul. Baik, apa lagi? Tidak tidur. Tidak kalian tidur. Kalau kalian tidur saat belajar gimana? Enggak pandai kan? Malas makan. Berarti keyakinan kita adalah menyayangi guru, ya kan? Kalau kamu tidur saat menghormati bagus. Menghormati guru dan disiplin ya. Bila kamu tidur saat belajar berarti tidak disiplin. Nanti tidak
Iya, tidak naik kelas, tidak pandai. Iya kan Angga? Iya kan Angga? Oke, apa lagi? Gini, kalau kamu tidak mengganggu teman, berarti kamu apa? Sayang tidak? Sayang, berarti ini keyakinan kita. Menyayangi. Siapa kita sayangi? Iya, ini nomor 1 tadi, teman. Ya, menyayangi teman. Kemudian, piket harus menyapu. Nah, itu piket sudah dibuat. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, aduh ada kita baca. Kalau dia tidak mengerjakan piketnya gimana itu? Iya, tidak tanggung ya. Wah, ya Sahir? Sahir, kalau tidak menyapu gimana? Tidak tanggung jawab. Berarti kita harus nomor 6 tanggung. Tanggung jawab. Bagus. Dah, inilah keyakinan kelas kita. Yakin kita percaya pada Tuhan, disiplin, menghargai, menghormati, menyayangi, tanggung jawab. Ada lagi? Baik. Nah, itu yang harus nanti kita amalkan, ya. Ya, anak-anak Ibu. Nah, kemudian ini lagi. Apa ya? Tidak makan, bagus. Tidak ribut, tidak tidur, tidak mencoreng. Belajar atau bekerja benar. Belajar dengan niat. Belajar dengan niat yaitu bekerja keras. Nah, atau semangat. Iya, bekerja keras. Ini seperti contohnya. Dia sering membaca, berarti dia itu semangat dan bekerja keras. Siapa yang membaca di rumah? Ayo, siapa yang ada membaca di rumah? Oke, bagus. Tepuk tangan. Berarti itu sudah semangat. Siapa yang semangat? Oke, sekarang untuk semangat kita dulu semangat dulu. Semangat. Semangat.
siap apa? Ya. Iya sampai situ. Sudah siap Amina? Oke. Arsati ya sudah selesai. Nah, Rusna sudah siap? Belum, coba ditulis terus. Juna, cepat tak cepat? Paniki sudah? Nah, bagus, bagus. Juna cepat ya, jangan bercoret-coret. Sampah siapa ini? Sampah kamu Mirza? Siapa? Kamu Mirza? Oh, coba diambil dulu nak. Diambil simpan dulu ya. Oke, sudah selesai. Oke, ya dibaca. Sudah selesai Arman? Ustaz ya. Nah, kalau sudah selesai kita akan kumpulkan dan akan dinilai ya. Nanti dikumpul ya. Carmila, anak ibu, kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Benar. Nah, jadi semua orang itu memiliki kesalahan ya. Membuat kesalahan itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa memperbaiki ini ya. Ibu tidak menanya kesalahan kamu, tapi kita fokus untuk memperbaiki ke depannya. Apa saat tadi membuang sampah sembarangan itu, Carmila itu senang melakukan, apakah itu keinginan Carmila yang terbaik bagi diri Carmila? Tidak ya. Nah, tadi Carmila itu misalnya bisa lebih banyak membuang sampahnya kan? Tidak Carmila lakukan karena bukan yang terbaik ya kan. Nah, jadi Carmila melakukannya pasti ada alasannya. Kenapa tadi begitu? Oh ya. Nah, jadi mungkin dari kejadian ini nanti Carmila akan mendapatkan pelajaran ya kan, bahwa tadi Carmila sudah membuang sampah sembarangan. Untuk kedepannya bagaimana nak? Ya, nah, jadi sebagai warga kelas, apa yang kita inginkan kelas kita itu? Bersih ya. Oke. Kemudian kemarin tentunya nilai-nilai keyakinan itu ada ditulis atau disepakati ya. Nah, apa keyakinan kelas di kelas kita itu? Apa lagi? Disiplin, iya, dan tanggung jawab. Jadi bila ada sampah kita ya kita buang di ya. Kemudian seperti apa gambaran atau keinginannya kelas kita itu seperti apa? Indah. Baik, jadi kelas Carmila itu menurut Carmila sudah indah? Sudah, jadi perlu dijaga kan? Nah, kamu atau anak ibu ini ingin menjadi seorang seperti apa ke depannya? Bijaksana, kemudian? Iya, orang yang tanggung jawab. Jadi kalau orang tanggung jawab itu ya karena kalau ada sampahnya ya buangnya di. Jadi kedepannya anak ibu Carmila buang sampahnya di. Jangan malas keluar lagi ya. Sudah itu saja. Boleh Carmila kembali. Gimana? Udah, videonya bagus. Siap dulu. Mirka sudah siap? Ditulis terus. Yang kemarin kayak gitu, Mak. Ada apa? Oh, ada Spariji.
Arifin tahu kenapa ibu panggil kemari? Karena aku berantem dengan Panji. Jadi Arifin, semua orang pasti ada melakukan kesalahan ya kan? Nah, jadi kita pasti bisa memperbaiki ini. Jadi tadi saat Arifin merobekkan buku Pariji, apakah Arifin itu sesuai dengan keinginan Arifin? Tidak. Nah, Arifin tadi bertindak atau merobekkan buku Pariji pasti ada alasannya. Kenapa tadi? Karena dia mengganggu aku menulis. Oh, diganggunya ya. Dan sering dia ganggu tadi? Oh, habis kesabaran Arifin ya kan? Baik. Nah, jadi dari kejadian tadi tentu kita bisa ambil pelajaran ya Arifin. Supaya apa? Kita lebih sabar ya kan? Nah, harusnya Arifin lebih sabar. Nah, baik. Jadi sebagai warga kelas, apa keyakinan kelas kita? Ada tanggung jawab, kemudian menyayangi, ya menyayangi teman ya. Jadi yang dilakukan Arifin tadi yaitu kurang sabar ya kan. Nah, kemudian Arifin maunya menjadi seperti apa? Menjadi anak yang seperti apa? Tanggung? Iya, bertanggung jawab. Ya, baik. Nah, jadi tadi Arifin sudah merobekkan tulisannya Pariji dan bukunya kan? Apa yang akan Arifin lakukan? Mengganti bukunya dan menuliskan Menulis tulisannya lagi. Berarti Arifin bersedia mengganti bukunya, terus nanti Arifin tuliskan terus catatannya tadi ya. Nah, bagus. Jadi supaya Arifin nanti lebih baik lagi ya kan, lebih sabar. Jadi di sini Arifin harus lebih sabar dan menyayangi. Ya, baik. Nah, bagus. Sudah selesai. Jadi nanti Arifin ganti bukunya ya. Ingat enak ya. Dan ditulis catatannya. Baik, boleh Arifin sudah selesai.